Sahabat Nova, setelah menggunakan sayur atau memasaknya, ternyata ada beberapa jenis sayur yang bisa kita tanam lagi loh, Sahabat Nova. Sayur apa saja dan bagaimana caranya, Sahabat Nova bisa dapatkan di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini serta subscribe YouTube channel Nova. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi supaya Sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Menanam sayuran atau berkebun merupakan salah satu kegiatan positif yang bisa kita lakukan di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, Sahabat Nova. Nah, ketika Sahabat Nova sudah selesai masak, daripada membuang potongan sayurnya, ternyata kita bisa memanfaatkan potongan sayur tersebut untuk kita tanam kembali sehingga bisa memunculkan sayur yang baru lagi. Jangan khawatir jika Sahabat Nova tidak memiliki lahan yang luas, karena ternyata dengan peralatan seadanya, kita bisa melakukan berkebun di rumah ini bahkan tanpa tanah. Seperti apa caranya ya Sahabat Nova? Nah Sahabat Nova, kita bisa memperhatikan nih kira-kira sayuran apa saja yang bisa kita olah kembali atau kita tanam kembali sehingga kita bisa lebih hemat. Ternyata yang pertama ada daun bawang. Mudah sekali Sahabat Nova, karena Sahabat Nova bisa memanfaatkan setidaknya 2 cm di atas akar dari daun bawang tersebut. Dan Sahabat Nova tinggal letakkan di dalam sebuah gelas yang berisi air. Sahabat Nova tidak perlu menunggu lama, maka daun bawang akan bisa tumbuh dengan sendirinya sehingga bisa kembali Sahabat Nova manfaatkan. Yang kedua ada seledri. Nah ternyata seledri juga gampang nih untuk kita tanam kembali. Sahabat Nova tinggal memotong sepanjang 7,6 cm di atas akar dari seledri tersebut. Sahabat Nova bisa meletakkannya di dalam sebuah gelas yang berisi air dan juga di bawah sinar matahari selama kurang lebih seminggu. Nah ketika daunnya sudah muncul, Sahabat Nova bisa menunggunya selama seminggu lagi untuk kemudian dipindahkan ke dalam pot yang berisi tanah. Yang ketiga ada wortel. Nah Sahabat Nova, ternyata Sahabat Nova bisa menanam kembali wortel dengan cara memotong bagian bongkol dari wortel tersebut, kemudian letakkan di atas air. Ketika sudah mulai tumbuh, Sahabat Nova bisa memindahkannya ke dalam pot yang berisi tanah dan jangan lupa untuk letakkan di bawah sinar matahari. Yang keempat, kucai. Nah, sama seperti daun bawang, ternyata Sahabat Nova bisa menggunakan kucai untuk ditanam kembali. Caranya, Sahabat Nova bisa meletakkan bagian akar yang Sahabat Nova potong di air. Ketika tunas sudah tumbuh, Sahabat Nova bisa langsung memindahkannya ke tanah. Yang kelima, ada bawang bombay. Nah, Sahabat Nova, lumayan banget kan kalau kita bisa menghemat membeli bawang bombay. Caranya, ternyata Sahabat Nova bisa menumbuhkan kembali bawang bombay dengan memanfaatkan pangkal yang masih ada akarnya, Sahabat Nova. Sahabat Nova bisa langsung tanam di tanah dan pastikan untuk rajin menyiramnya sehingga tanah mengalami kelembapan yang cukup. Ketika tunas-tunas sudah muncul, jangan lupa untuk selalu dipotong supaya menghasilkan umbi yang banyak. Yang keenam ada kentang nih Sahabat Nova. Mungkin Sahabat Nova sudah mengetahui caranya. Yang paling sering dilakukan adalah menaruh kentang di tempat yang gelap. Tapi ternyata ada cara yang lebih cepat yang bisa Sahabat Nova lakukan untuk menumbuhkan kentang. Yaitu caranya Sahabat Nova bisa memotong 2 bagian kentang, kemudian menanam kentang tersebut dan pastikan agar mata kentang berada di atas. Dengan begitu 2 minggu kemudian tunas akan tumbuh. Yang ketujuh, Sahabat Nova juga bisa menanam basil, daun mint, dan daun ketumbar. Caranya juga gampang nih Sahabat Nova. Sahabat Nova tinggal potong batangnya sepanjang 5-7 cm, lalu letakkan di air dengan vertikal atau tegak. Nah, ketika tunas sudah tumbuh, Sahabat Nova bisa pindahkan ke pot yang berisi tanah. Yang kedelapan ada ubi jalar. Nah, Sahabat Nova ternyata juga bisa menanam umbi-umbian nih di rumah dengan cara yang mudah. Sahabat Nova tinggal menusukkan bagian-bagian ubi di sekitarnya sehingga bisa menopang ubi tersebut ketika kita letakkan di gelas. Nah, isilah gelas dengan air sehingga setengah dari bagian ubi tersebut terendam oleh air. Dan ketika tunas sudah tumbuh sepanjang 7,5 sampai 10 cm, Sahabat Nova sudah bisa memindahkan ubi jalar tersebut ke tanah sehingga ubi jalar bisa tumbuh dengan lebih baik. Nah, itu dia Sahabat Nova beberapa jenis sayur-sayuran yang ternyata bisa kita tanam lagi dengan cara yang mudah di rumah. Sahabat Nova bisa menerapkan hal ini sehari-hari ketika Sahabat Nova memasak. Dan jangan lupa untuk like video ini serta subscribe YouTube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya Sahabat Nova tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya.